Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4 yang soleh dan soleha. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah pada hari Selasa ceria dengan penuh semangat, teman-teman kembali berkegiatan bersama Bu Saadah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah membaca doa, Bu Saadah akan memberikan beberapa kesepakatan saat pembelajaran. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah. Yang kedua, fokus dan tertib ya saat teman-teman menonton video pembelajaran. Yang ketiga, teman-teman silahkan menonton video dari awal sampai akhir. Yang keempat, teman-teman pantang menyerah dan terus mencoba. Yang kelima dan yang terakhir adalah jika teman-teman sudah menonton video pembelajaran, silahkan teman-teman tidak menonton video tambahan dari YouTube. Dan teman-teman boleh menyelesaikan tantangan yang sudah Bu Saadah siapkan. Kali ini kita akan bermain mengingat gambar. Silahkan teman-teman ingatlah gambar ini selama 5 detik dimulai dari sekarang. Setelah itu, uji ingatan teman-teman. Di mana gambar yang tadi? Waktunya 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah untuk apel merah berada di baris pertama di bagian tengah, sedangkan apel hijau ada di baris kedua di sebelah kiri urutan yang pertama. Mengingat gambar yang kedua. Nah, silahkan teman-teman ingat gambar ini selama 5 detik. Silahkan uji ingatan teman-teman. Di mana gambar yang tadi? Nah, jawabannya adalah untuk balon berwarna merah ada di baris pertama urutan kelima. Sedangkan balon berwarna hijau ada di baris kedua urutan yang kelima. Dan yang terakhir, balon biru ada pada baris pertama urutan yang pertama. Untuk mengingat gambar yang ketiga sekaligus yang terakhir, nah, teman-teman, ingatlah gambar ini selama 5 detik dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman, kira-kira gambar yang tadi ada di mana ya? Untuk jawaban yang terakhir, jawabannya sudah Bu Saadah lingkari ya. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban teman-teman sudah benar? Barakallah untuk teman-teman yang sudah mengikuti Al-Fazon dengan tertib. Pada pekan lalu, teman-teman sudah mempelajari tentang jenis-jenis buku sastra. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa
buku terbagi dua, yaitu ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita tidak sebenarnya dan bersifat imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bercerita tentang kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Nah, kali ini teman-teman akan melanjutkan materi tentang menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat tentang isi buku sastra. Nah, silakan teman-teman perhatikan ya. Pada sebuah cerita pasti terdapat tokoh. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa arti dari tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting pada sebuah cerita. Tokoh juga dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu ada protagonis dan ada juga antagonis. Mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis ya? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik dan disenangi oleh para pembaca. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi para pembaca karena perannya tidak sesuai dengan dambaan para pembaca. Setelah kita membahas tentang tokoh, berikut ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan saat menulis inti dalam sebuah cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan saksama. Yang kedua, membaca cerita secara berulang-ulang. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang penting seperti mencatat tokohnya serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah cerita. Materi kali ini juga membahas tentang pendapat pribadi tentang isi buku cerita. Nah, apa ya pengertian pendapat? Pendapat adalah pandangan pribadi tentang suatu permasalahan. Cara penyampaian pendapat yang baik adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, tidak memaksakan pendapat. Agar teman-teman dapat memahami materi kali ini, Bu Saada akan berikan contoh cerita fiksi dan menjawab pertanyaan serta memberikan pendapat pribadi tentang cerita tersebut. Silahkan teman-teman simak dengan baik ya. Jika janji batal terus. Ini benar-benar mencurigakan, pikir Kezia. Ia datang ke sekolah dan mendapati dua sahabatnya, Marni dan Amelia, sedang asyik bercakap dengan Iin. Dan ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut. Kita kan 3 sekawan, kenapa sih si Iin selalu ngobrol dengan kalian? Tanya Kezia ingin tahu. Ya, dia juga datang ke sekolah pagi-pagi, sama seperti aku dan Amelia. Jadi, ya kami bergabung saja, jawab Marni. Kamu kan selalu datang siang menjelang bel berbunyi. Ya, aku selalu bangun kesiangan, jadi sampai di sekolah juga siang, kata Kezia. Datanglah lebih pagi supaya kita bisa ngobrol sebelum sekolah mulai, saran Amelia. Kezia berusaha datang lebih pagi, tetapi ternyata susah. Suatu hari, Marni dan Amelia mengajak Kezia belajar bersama di rumah Amelia, tetapi Kezia tidak bisa datang. Maaf ya, supir tidak bisa mengantarku, begitu alasan Kezia. Lain harinya, kedua sahabatnya mengajak menengok Surti yang sakit tipes. Mereka janji jam 5 berkumpul di rumah Marni, karena letak rumah sakit dekat dengan rumah Marni. Jam 4 sore, Kezia membatalkan janji itu, karena mau berenang dengan sepupunya. Kejadian membatalkan janji terus berulang. Suatu hari, Kezia mengajak Marni dan Amelia untuk makan es krim di toko yang baru buka. Es krimnya ada macam-macam loh.
Dan ada bonus selama seminggu ini. Beli satu dapat gratis satu. Jadi kita beli 2 saja dan kita dapat 4 cup, kata Kezia. Ia sudah membayangkan lezatnya es krim coklat. Marni dan Amelia saling bertukar pandang. Maaf ya, Kezia, aku tidak bisa, Marni menolak. Lain kali saja ya. Iya, soalnya aku sudah janji. Tidak enak membatalkan janji, bukan? Kata Amelia. Kezia terdiam. Ia ingat dirinya yang suka membatalkan janji. Kalau perginya nanti, es krimnya sudah tidak diskon. Sudahlah, aku akan pergi dengan adikku saja, kata Kezia kurang senang. Sore itu, Kezia dan adiknya pergi ke toko es krim. Marni dan Amelia bersama Iin berkata, di sebelah toko buku, ada toko es krim baru buka. Yuk kita coba. Tadi kulihat spanduknya beli 1, gratis 1. Oh, itu rupanya toko es krim yang dikatakan Kezia tadi pagi, kata Marni. Tetapi kalau bertemu Kezia tidak enak. Tadi dia mengajak ke toko es krim. Kita tidak mau. Sekarang kita malah pergi ke sana, kata Amelia. Ah, jangan dipikirkan. Dia kan tukang membatalkan janji. Aku tidak yakin dia ada di toko es krim, kata Marni lagi. Marni, Amelia, dan Iin masuk ke toko es krim. Baru saja masuk, mereka sangat terkejut. Di meja sebelah kiri ada Kezia dan adiknya Erlin. Hai, es krimnya enak ya? Kami dari toko buku di sebelah. Sebenarnya Marni dan Amelia tidak berniat ke sini, tetapi aku yang mengajak mereka. Iin mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada Kezia. Oh, kalian ke toko buku. Kok tidak mengajakku? Tanya Kezia dengan nada jengkel dan kecewa. Maaf Kezia, kamu sering membatalkan janji, jadi aku malas berjanji denganmu, jawab Marni. Lain kali kami akan mengajakmu, tetapi buang dulu kebiasaan burukmu yang suka membatalkan janji, kata Amelia tegas. Yuk kita pesan es krimnya, ajak Iin. Marni dan Amelia berpamit pada Kezia. Tiba-tiba Kezia merasa es krim yang dimakannya berkurang kelezatannya. Ternyata kebiasaan membatalkan janji dengan sahabat bisa membuat kehilangan sahabat. Tampaknya Marni dan Amelia sudah membentuk persahabatan baru dengan Iin. Iin bisa datang ke sekolah pagi-pagi. Mereka bisa pergi bersama tanpa khawatir janji batal melulu. Kalau masih mau berteman dengan Amelia dan Marni, aku harus membuang kebiasaan burukku, pikir Kezia. Dan itu membuatnya sedikit lega. Setelah Bu Saadah selesai membacakan cerpen anak, Bu Saadah akan menjawab dan memberikan pendapat pada cerpen tersebut. Pertanyaan yang pertama, apakah judul dari cerita tersebut? Jawabannya adalah, judul dari cerita tersebut adalah Ketika Janji Batal Terus. Yang kedua, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawabannya, tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah pertama Kezia sebagai tokoh utama, 2 Amelia, 3 Marni, dan keempat Iin. Yang ketiga, tuliskan sifat masing-masing tokoh. Jawabannya, sifat tokoh yang pertama adalah Kezia yang merupakan tokoh utama memiliki sifat antagonis karena selalu mengingkari janji kepada temannya. Yang kedua, Amelia memiliki sifat protagonis karena setia kawan dan peduli. Yang ketiga adalah Marni. Marni juga memiliki sifat protagonis karena setia kawan dan peduli. Yang keempat adalah Iin. Iin memiliki sifat protagonis karena mudah bergaul dan dapat menepati janji. Nah, pertanyaan yang keempat, tuliskan inti cerpen anak ketika janji batal terus. Jawabannya adalah inti dari cerpen anak ketika janji batal terus adalah cerita tentang 3 sekawan yaitu Kezia, Amelia, dan Marni.
Salah seorang temannya Kezia berulang kali tidak menepati janji dan hal itu membuat Amelia dan Marni merasa kesal dan tidak akan mau lagi mengajak Kezia. Sebelum Kezia membuang sifat buruknya yang suka membatalkan janji, Kezia pun berpikir untuk membuang kebiasaan buruknya agar dapat berteman kembali dengan Amelia dan Marni. Untuk pertanyaan yang kelima adalah, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jika saya menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya tidak akan seperti Kezia yang berulang kali tidak menepati janji dan membuat teman-temannya kecewa. Saya akan berusaha untuk menepati janji dan mengatakan insya Allah jika dirasa janji tersebut belum pasti saya akan tepati. Tuliskan pendapat pribadimu mengenai tokoh Kezia pada cerpen anak ketika janji batal terus. Menurut pendapat saya, tokoh Kezia merupakan contoh sikap yang tidak patut untuk ditiru karena sering mengingkari janji kepada temannya. Hal itu membuat temannya tidak percaya terhadapnya. Allah berfirman pada Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Nah teman-teman, bagaimana pemaparan materi hari ini? Semoga Allah mudahkan teman-teman untuk memahaminya ya. Penugasan hari ini terdapat di lembar kerja Home Fun Project aktivitas ke-25. Silahkan teman-teman baca dan pahami instruksi soal dengan baik ya. Setelah teman-teman selesai mengerjakan tantangannya, silahkan teman-teman minta bantuan ayah ataupun bunda untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan upload ke Google Classroom. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai Bu Saada sampaikan. Tetap semangat dan terus berfastabikul khairat. Bu Saada tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.